Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Jadi para sedulur, beberapa hari belakangan ini saya ngerasa secara pribadi ngerasa gembira ketika mendengar berita bahwasanya presiden kita saat ini yaitu Prabowo Subianto menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri di kediaman Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang terletak di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat ya. Keduanya ini melakukan pembicaraan empat mata pada hari Senin 7 April 2025 dan ini memang kemudian sudah dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra yaitu Bapak Sofi Dasko Ahmad ya, yang mengatakan memang ada pertemuan tersebut memang betul-betul terjadi antara Pak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati yang berlangsung dalam rangka silaturahmi di momen Hari Raya Idul Fitri. Yang jelas kemudian sempat terjadi komunikasi dan tukar pikiran ya dan diskusi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto itu kan yang berlangsung selama 1,5 jam ya teman-teman, yang mana faktanya ini yang pertama kali ya semenjak kemarin Pak Prabowo memenangkan Pilpres di 2024 kemarin, dan saya sendiri merasa gembira gitu kan karena memang kemarin saya pikir sempat banyak isu tentang kerenggangan hubungannya Pak Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pasca kemudian sekjen daripada PDIP yaitu Hasto Kristianto sempat tersangkut kasus hukum yang kaitannya dengan kasus Harun Masiku, yang mana dari pihak PDIP menyatakan bahwasannya itu ada politisasi ya dalam kasus tersebut ya. Belum lagi banyak serangan-serangan ya ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti pemasangan spanduk yang isinya menyerang para Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan teman-teman. Yang ini sempat menggambarkan ada kerenggangan juga dengan Pak Prabowo Subianto, dan ini isu ini sebenarnya akhirnya kemudian tertutup ya, terkanter dengan jumpa Pak Prabowo Subianto dan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri kemarin yang memang terjadi, dan saya harap memang kemudian kedepannya tambah baiklah hubungan mereka, tambah erat ya, karena apapun itu sekalipun Pak Prabowo ini presiden Republik Indonesia saat ini dan sekaligus juga Ketua Umum Partai Gerindra yang merupakan ketua daripada koalisi besar yang ada di negeri kita ini, sehingga memang dia presiden yang terkuat saat ini yang didukung oleh parlemen, yang memang PDIP juga berdiri sendirian ya, tampaknya posisinya juga di luar pemerintahan gitu kan, yang saya juga nggak begitu ngerti karena dulu sempat saya pikir PDIP pastinya juga akan digandeng untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan ya, ternyata kesininya enggak ya, dan sempat memang isu-isu bahwasanya ada pihak-pihak yang sepertinya juga kurang menyukai ya kalau kemudian hubungannya Pak Prabowo dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri ini jadi baik ya. Tapi itu semua saat ini kemudian bisa dikanter oleh Pak Prabowo Subianto dengan kemudian pertemuannya dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Karena memang kenapa kalau saya pikir kondisi perekonomian Indonesia ini ke depannya juga saya pikir juga mengkhawatirkan gitu kan. Karena memang secara global juga dunia lagi nggak baik-baik aja. Kalau kita lihat kemarin sempat indeks harga saham gabungan di Indonesia ini kan memang turun drastis ya. Dimana di pasar-pasar saham lainnya di Asia yang di negara-negara lain juga normal, di Indonesia ISHG juga turun, dan juga nilai tukar rupiah itu melemah terhadap dolar. Bahkan kemarin beberapa hari belakangan sempat $1 itu jatuhnya ke 17.000 rupiah ya. Artinya apa kedepannya ketika nilai tukar dolar nggak kehambat lagi, masih melaju terus sampai titik di atas 17.000, pasti kedepannya juga akan sangat mengkhawatirkan buat perekonomian kita gitu kan. Karena di negeri kita ini selain kita juga menghasilkan minyak bumi, kita juga ngimpor minyak ya, dan seperti yang kita tahu harga minyak itu di pasaran memang kemudian ditetapkan
harga belinya dengan nilai dolar gitu kan. Artinya ketika dolar rupiah melemah terhadap dolar, impor minyak juga pengeluaran negara jadi lebih besar gitu kan. Begitu juga pastinya juga akan meningkatkan tarif listrik, kemudian tarif BBM gitu kan. Belum lagi ketika negeri kita juga sebagian besar pangan itu juga ada bahan-bahan dasarnya yang memang juga impor, seperti gandum ya, yang memang nggak alamiah untuk ditanam di Indonesia, yang merupakan produk bahan dasar untuk produk kayak mie instan segala macam. Pastinya ketika nilai tukar rupiahnya melemah, impor gandum juga akhirnya kan kosnya naik ya gitu kan. Yang pokoknya berlanjutnya juga nggak baik-baik saja gitu kan. Dan nilai tukar rupiah ini sepertinya juga terpengaruh ya, karena kemarin isu-isu banyak demonstrasi dari mahasiswa, elemen masyarakat yang sepertinya mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya kemarin undang-undang TNI segala macam ya. Yang jelas Pak Prabowo juga meyakini bahwasannya juga nggak cuman inisiatif orang-orang sini, sepertinya juga ada pihak-pihak asing yang memang kemudian berusaha mengacau situasi perpolitikan di negeri kita ya. Saya pikir juga Pak Prabowo juga sepertinya nggak sembarangan ngomong, karena beliau juga ini kan dulu juga mantan Danjen Kopassus, orang militer, dan pastinya intelijen kita juga memberikan informasi yang cukup untuk Pak Prabowo gitu kan. Oleh karena itu memang dibutuhkan untuk jalannya roda pemerintahan ini dengan baik ya, situasi politik juga kondusif. Dan ini saya apresiasi karena kemudian selain Pak Prabowo secara khusus bersilaturahmi halal bihalal, ngobrol empat mata dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, juga beberapa tokoh sentral dari Partai Gerindra juga bertemu dengan tokoh-tokoh yang memang selama ini juga selalu berseberangan ya dengan pemerintah, seperti RJ dan RH gitu kan ya. Paling tidak semuanya harapannya semuanya jadi kondusif lah gitu kan. Ketika kondusif, saya pikir sininya akan mendukung ya. Salah satunya memang yang paling saya khawatirin adalah kemudian nilai tukar rupiah pada dolar nih ya. Kalau semuanya kondusif, berjalan dengan lancar roda pemerintahan ini tanpa ada gejolak politik, tentunya kedepannya juga akan lebih baik. Walaupun saya yakin juga ada pihak-pihak pastinya juga yang nggak suka ya ketika hubungan baik antara Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra dengan PDIP udah jadi rahasia umum lah itu gitu kan. Ya kita ngerti lah itu kan, sampai kenapa kemudian PDIP kemarin juga nggak masuk dalam koalisi di pemerintahan gitu kan. Pasti juga ada sesuatu something gitu kan. Tapi itu semua suka nggak suka saat ini sudah diredam oleh Pak Prabowo Subianto, dan harapan saya juga pasti kedepannya lebih bagus lagi gitu kan, hubungannya semakin erat gitu kan Pak Prabowo dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Karena bebannya Pak Prabowo ini berat ya, jalanin pemerintahan, warisan hutang dan masalah-masalah dari pemerintahan yang sebelumnya ini kan berat gitu kan. Dia punya agenda sendiri, tapi memang juga presiden yang sebelumnya juga mewariskan hutang yang besar, yang pastinya juga Juni nanti jatuh tempo gitu kan. Sementara APBN kita juga defisit ya, beritanya kemarin seperti itu. Artinya memang saat ini Pak Prabowo lagi nggalang kekuatan untuk menstabilkan kondisi perpolitikan di negeri kita ini. Karena PR-nya Pak Prabowo ini banyak ya teman-teman gitu kan. Dimana dia seorang presiden pastinya juga punya agenda tersendiri, tapi di lain pihak juga kondisi perekonomian negara juga lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Nah, ini pokoknya hasil positif pertemuannya Pak Prabowo dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, juga pertemuan antara tokoh-tokoh sentral Partai Gerindra dengan orang-orang seperti RJ atau RH. Saya pikir kedepannya pasti akan kondusif semua. Oke, itu aja. Yang jelas saya berharap yang terbaik untuk negeri kita ini. Siap. Makasih.